Apa suruh terlambat? No, No. please, stop. Aku cuma terlambat 3 menit. Di depan rekan-rekannya, suamiku menyiram wajahku dengan kopi panas. Hanya karena itu, semua orang melihat, tidak ada yang menolong, dan aku tidak menangis. Keesokan harinya, aku tetap tersenyum menyiapkan sarapannya seperti biasa. Dia pikir semuanya sudah selesai. Dia tidak tahu aku datang ke kantornya lagi, bukan untuk menjemput. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dashboard mobil Naya menunjukkan pukul 18.27 ketika lampu merah terakhir akhirnya berubah hijau. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang sejak 5 menit lalu berdetak lebih cepat dari biasanya. Pesan dari suaminya masuk 3 kali berturut-turut, di mana, lalu semua orang sudah datang, dan yang terakhir, jangan buat aku malu. Naya tidak membalas, tangannya terlalu gemetar untuk mengetik. Sore itu lalu lintas tidak bergerak hampir 20 menit karena sebuah truk mogok di persimpangan. Ia sudah mencoba mencari jalan alternatif, tetapi semua rute menuju pusat kota sama padatnya. Keringat tipis membasahi tengkuknya meski pendingin udara menyala, bukan karena panas, melainkan karena ia tahu suaminya tidak pernah mentoleransi keterlambatan. Ia melirik lagi jam 18.29. Pertemuan itu bukan acara resmi kantor, hanya jamuan santai di sebuah kafe bergengsi tempat suaminya sering membawa klien. Namun bagi suaminya, semua yang melibatkan kolega adalah panggung. Ia suka berdiri di tengah meja, tertawa paling keras, berbicara paling banyak, menunjukkan pada siapapun bahwa ia pria yang terkendali, sukses dan selalu tepat waktu. Dan malam itu, Naya diminta menjemputnya setelah acara selesai agar mereka bisa pulang bersama. Datang tepat 18.30, katanya pagi tadi tanpa menatap Naya seolah sedang memberi instruksi pada supir. Mobil Naya akhirnya masuk ke pelataran parkir kafe pada pukul 18.33. 3 menit. Hanya 3 menit. Ia mematikan mesin dan menatap pintu kaca besar kafe itu. Dari luar ia bisa melihat bayangan orang-orang duduk di meja panjang dekat jendela. Lampu kuning senja memantulkan silurit mereka. Ia mengenali suaminya bahkan dari kejauhan. Postur tegak, jas abu-abu yang selalu pas di badan, tangan yang bergerak aktif saat berbicara. Naya mengusap telapak tangannya pada rok panjangnya, mencoba mengeringkan keringat. Ia memeriksa penampilannya lewat kaca spion. Wajah bersih tanpa riasan mencolok. Rambut terikat rapi, blue cream sederhana. Ia tidak pernah suka tampil mencolok. Suaminya pernah berkata, "Kamu tidak perlu jadi pusat perhatian, cukup berdiri di sampingku." Ia membuka pintu mobil dan berjalan cepat menuju pintu kafe. Begitu ia masuk, suara percakapan dan denting gelas langsung menyambut. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi makanan hangat. Seorang pelayan menyapanya, tetapi Naya hanya mengangguk kecil. Matanya tertuju pada meja panjang di sudut. Suaminya melihatnya lebih dulu. Ekspresi di wajah pria itu berubah dalam hitungan detik. Senyum lebah yang tadi ia perlihatkan pada kolega-koleganya perlahan menghilang. Digantikan garis tegang di rahang. Ia melirik jam tangannya dengan gerakan yang sengaja diperlihatkan. "Ah, akhirnya," katanya keras. Cukup keras untuk didengar semua orang di meja itu. Beberapa kepala menoleh ke arah Naya. Ada yang tersenyum sopan, ada yang hanya memandang sekilas. Naya berjalan mendekat, menundukkan kepala sedikit sebagai salam. "Maaf, jalan tadi 3 menit, potong suaminya. Suaranya datar tapi tajam. Aku bilang 18.30. Naya menelan ludah. Macet, ada truk. Suaminya tertawa kecil, bukan tawa hangat, melainkan tawa yang terdengar seperti ejekan halus. Selalu ada alasan. Suasana di meja menjadi canggung. Seorang pria berkacamata di ujung meja berdeham, mencoba mengalihkan perhatian dengan mengangkat cangkir kopinya. "Ah, tidak apa-apa. Kita juga baru saja selesai," katanya. Namun suami Naya tidak mengalihkan pandangannya. Ia berdiri perlahan dari kursinya, mengambil cangkir kopi yang masih mengepulkan uap tipis. Naya tidak langsung menyadari apa yang akan terjadi. Ia mengira suaminya hendak menyerahkan cangkir itu atau sekedar berdiri untuk memperkenalkannya. "Ini," katanya, menatap Naya lurus-lurus. "Kamu tahu kenapa aku benci terlambat?" Naya tak diam. Ia bisa merasakan semua mata kini benar-benar tertuju pada mereka. "Karena orang akan berpikir aku tidak dihargai." Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik. Lalu tanpa aba-aba, tanpa perubahan nada, suaminya mengangkat cangkir itu dan menyiramkan isinya ke wajahnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Cairan panas itu menghantam pipinya. Dahinya mengalir ke dagu dan leher. Sensasi panasnya seperti 1000 jarum menusuk kulit sekaligus. Naya berhuyung setengah langgah ke belakang. Beberapa tetes mengenai blue kremnya, meninggalkan noda coklat yang menyebar. Ada suara teriakan kecil dari salah satu perempuan di meja. Kursi bergeser.
Seseorang berdiri setengah, tetapi tidak ada yang benar-benar mendekat. Naya tidak menjerit, ia tidak menangis. Tubuhnya membeku bukan karena tidak sakit, melainkan karena pikirannya seperti terlepas dari tubuhnya sendiri. Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya seperti dari kejauhan. Astaga, apa yang kamu lakukan? Sudah. Suaminya masih berdiri di depannya, cangkir kosong di tangan. Napasnya terengah tipis. Itu untuk mengingatkan. Katanya pelan, namun cukup jelas. Supaya kamu belajar menghargai waktu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Naya mengangkat tangan perlahan ke wajahnya. Kulitnya terasa perih, tetapi tidak sampai melepuh. Kopi itu panas, namun tidak mendidih. Seolah-olah bahkan dalam kemarahannya, suaminya tetap mengukur agar tidak meninggalkan bekas yang terlalu jelas. Ia menatap pria itu. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada air mata. Hanya sesuatu yang hening, dalam, dan kosong. Beberapa orang akhirnya mendekat. Seorang pelayan membawa tisu dan segelas air dingin. "Bu, silahkan," katanya gugup. Naya menerima tisu itu dan mengusap wajahnya perlahan. Kopi menetes ke lantai marmer, meninggalkan noda yang segera dibersihkan pelayan lain. Bau pahitnya semakin kuat. "Sudah, ayo pulang," kata suaminya. Nada suaranya kembali tenang. Hampir seperti biasa. Ia meletakkan cangkir kosong di meja dan merapikan jasnya, seolah baru saja menjatuhkan sendok. Tak ada yang benar-benar menghentikannya. Tak ada yang memanggil keamanan. Para kolega itu hanya saling pandang, canggung, tidak tahu harus berpihak kemana. Reputasi suaminya terlalu besar, posisinya terlalu tinggi. Tidak ada yang ingin terlibat lebih jauh. Naya berdiri tegak. Ia tidak meminta maaf lagi, tidak mengatakan apa-apa. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah yang stabil. Meski setiap sentuhan udara malam di kulitnya terasa seperti peringatan. Di luar, suara kota kembali menyambut. Klakson, mesin kendaraan, dan percakapan orang-orang di trotoar seolah berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam kafe itu sesuatu telah pecah. Suaminya menyusul beberapa detik kemudian. "Kamu keterlaluan kan?" Katanya pelan, namun tajam saat mereka mendekati mobil. "Membuatku harus melakukan itu di depan orang-orang." Naya membuka pintu mobil tanpa menjawab. "Kamu tahu betapa pentingnya citra. Mereka harus tahu aku tidak bisa dipermainkan." Naya duduk di kursi pengemudi, tangannya kembali memegang setir, posisi yang sama seperti setengah jam lalu. Hanya saja sekarang ada noda kopi di bajunya dan sensasi perih di kulitnya. Suaminya masuk ke kursi penumpang, menghela napas panjang. "Besok jangan ulangi lagi." Mesin mobil menyala. Sepanjang perjalanan pulang tidak ada percakapan. Lampu-lampu kota melintas di kaca depan, memantul di wajah Naya yang kini terlihat pucat. Dari luar ia tampak tenang. Tidak ada isak, tidak ada keluhan. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini retak halus akhirnya benar-benar terbelah. Ia teringat pada momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Nada suara yang meninggi, tatapan meremehkan, perintah yang tak pernah bisa ditolak. Ia selalu menganggapnya sebagai bagian dari sifat suaminya yang tegas. Ia meyakinkan diri bahwa semua pria sukses memang keras, bahwa ia hanya perlu lebih sabar. Tetapi kopi panas yang menyiram wajahnya tadi bukan sekedar kemarahan sesaat. Itu adalah pernyataan bahwa ia bisa dipermalukan, bahwa ia bisa dijadikan contoh, bahwa rasa sakitnya tidak lebih penting dari citra seorang pria. Naya menghentikan mobil di lampu merah. Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca depan. Ada bercak merah di pipinya, tetapi tidak terlalu jelas. Besok mungkin akan memudar, namun ada sesuatu di matanya yang tidak sama. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan pula kesedihan yang rapuh, melainkan kesadaran. Lampu berubah hijau, mobil kembali melaju. Di kursi sebelahnya, suaminya membuka ponsel. Mungkin sudah mulai membalas pesan-pesan kolega. Mungkin sedang merapikan narasi tentang apa yang baru saja terjadi. Ia tampak tenang, seolah yakin bahwa semuanya telah kembali terkendali. Ia tidak tahu bahwa 3 menit keterlambatan itu bukanlah kesalahan terbesar malam ini. Kesalahan terbesarnya adalah mengira Naya akan tetap diam seperti biasa. Naya memang tidak berteriak, ia tidak menangis, ia tidak melawan.
Tetapi dalam diamnya, sebuah keputusan yang belum berbentuk mulai tumbuh. Dan keputusan itu suatu hari nanti akan jauh lebih panas daripada kopi yang baru saja menyentuh wajahnya. Malam itu, rumah mereka tampak sama seperti biasanya. Tenang, rapi, dan nyaris tanpa suara. Lampu ruang tamu menyala lembut, memantulkan bayangan perabotan mahal yang selama ini selalu membuat tamu berdecak kagum. Tidak ada yang berubah dari dinding putih bersih, sofa abu-abu besar, atau rak pajangan berisi foto-foto perjalanan mereka ke luar negeri. Semua terlihat seperti kehidupan yang sempurna, namun Naya tahu sesuatu telah bergeser. Begitu pintu rumah tertutup, suaminya langsung berjalan ke arah kamar, tanpa menoleh. "Jangan dramatis," katanya singkat sebelum menghilang di balik pintu. Seolah yang terjadi di kafe tadi hanyalah insiden kecil yang tak perlu dibahas lagi. Naya berdiri di ruang tengah beberapa detik, mendengarkan suara langkah suaminya yang menjauh. Lalu ia berjalan perlahan menuju kamar mandi. Lampu kamar mandi menyala terang, terlalu terang untuk kulit yang masih terasa perih. Naya berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan wajahnya. Ada kemerahan samar di pipi kanan dan dagunya. Rambutnya masih sedikit lengket karena sisa kopi yang tidak sepenuhnya terhapus oleh tisu. Noda coklat di blusnya kini mengering membentuk bercak kasar. Ia membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Sentuhan air membuat kulitnya mendenyut lebih jelas. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan sensasi yang mengendap di dadanya. Sesuatu yang belat, seperti batu yang menekan dari dalam. Naya mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Lalu ia kembali menatap cermin. Selama ini ia selalu melihat dirinya sebagai istri yang cukup baik. Ia tidak banyak menuntut, tidak banyak protes. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, memastikan pakaian suaminya tersetrika rapi, mengatur jadwal rumah tangga dengan disiplin. Ia percaya bahwa ketenangan adalah kunci pernikahan, bahwa perempuan yang sabar akan menjaga rumah tetap utuh. Namun malam itu, untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang berbeda di matanya sendiri. Bukan hanya luka, melainkan pertanyaan. Sejak kapan ia mulai membenarkan hal-hal yang seharusnya tidak pernah dibenarkan? Ia duduk di tepi ranjang setelah mengganti pakaian. Suaminya sudah lebih dulu berbaring, punggungnya menghadap Vina. Nafasnya teratur, seolah tidak ada peristiwa yang perlu dipikirkan lagi. Naya memandangi langit-langit kamar yang putih polos. Ingatan-ingatan kecil mulai muncul satu persatu, seperti serpihan kaca yang selama ini tersembunyi di bawah karpet. Ia teringat malam pertama setelah mereka pindah ke rumah ini. Suaminya marah karena Naya salah meletakkan dokumen penting. Ia membanting map ke meja dan berkata, "Aku ini tidak pernah serius. Aku bisa kehilangan proyek besar gara-gara kelalaianmu." Padahal dokumen itu hanya tertukar dengan kertas lain dan ditemukan 5 menit kemudian. Naya waktu itu hanya menundik dan meminta maaf, merasa memang seharusnya ia lebih teliti. Ia teringat bagaimana suaminya mengambil alih seluruh urusan keuangan sejak tahun kedua pernikahan mereka. "Biar aku saja yang atur." "Kamu terlalu lembut untuk urusan uang," katanya. Awalnya terdengar seperti perlindungan. Namun perlahan, Naya tidak lagi tahu berapa banyak tabungan mereka, berapa penghasilan bersih suaminya, atau bahkan berapa besar pengeluaran bulanan. Jika ia ingin membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok, ia harus meminta. Dan setiap permintaan selalu diiringi pertanyaan. Untuk apa? Penting sekali. Ia teringat bagaimana suaminya melarangnya bekerja kembali setelah ia mengundurkan diri dari kantor lama. "Aku tidak butuh istri yang sibuk. Aku butuh istri yang mendukung," katanya tegas. Naya mengangguk saat itu, merasa keputusan tersebut adalah bentuk kepercayaan. Semua kejadian itu dulu terasa kecil. Tidak ada tamparan, tidak ada pukulan, hanya kata-kata keras, nada merendahkan, dan aturan-aturan yang perlahan mengurung. Dan malam ini, kopi panas itu menjadi titik yang tidak bisa lagi ia sebut sebagai hal kecil. Naya memejamkan mata. Ia mencoba mencari satu alasan untuk membenarkan tindakan suaminya. Mungkin ia memang salah karena terlambat. Mungkin ia seharusnya berangkat lebih awal. Mungkin ia kurang peka terhadap tekanan pekerjaan suaminya. Namun semakin ia mencari pembenaran, semakin jelas satu hal muncul. Tidak ada alasan yang cukup untuk mempermalukan seseorang di depan umum. Apalagi orang yang menghabiskan hidup bersamanya. Naya membuka mata. Ia menoleh ke arah suaminya yang masih membelakangi. Dulu punggung itu terasa seperti tempat berlindung. Kini terlihat seperti dinding. Ia bangkit pelan dan kembali ke kamar mandi. Kali ini membawa ponselnya. Ia berdiri lagi di depan cermin dan menyalakan kamera depan. Ia mengamati wajahnya melalui layar, memperbesar bagian pipi yang memerah. Ia tidak berniat mengirim foto itu kepada siapapun. Ia hanya ingin memastikan bahwa yang terjadi tadi bukan bayangan. Kamera tidak berbohong.
Bekas kemerahan itu nyata. Ia mematikan kamera, lalu membuka galeri lama tanpa sadar. Foto-foto perjalanan mereka muncul. Senyum lebar di pantai, makan malam mewah, ulang tahun pernikahan dengan lilin dan bunga. Di setiap foto, Naya menyenyum lembut di samping suaminya yang berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Tidak ada satupun foto yang memperlihatkan suara bentakan di balik pintu tertutup. Tidak ada satupun yang menangkap kalimat, "Jangan membuatku terlihat buruk," yang sering ia dengar. Cermin kamar mandi memantulkan sosok perempuan yang mulai melihat hidupnya dari sudut berbeda. Selama ini ia selalu berpikir bahwa suaminya keras karena ia ingin sukses, bahwa kemarahannya adalah bentuk ambisi, bahwa kontrolnya adalah bentuk tanggung jawab. Namun kini ia mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Semua itu bukan tentang kesuksesan, itu tentang kuasa, tentang memastikan bahwa ia selalu berada di atas, tentang memastikan bahwa Naya tetap kecil. Ia menurunkan ponsel dan menatap matanya sendiri lebih lama. Ada garis tipis di sekitar sudut mata yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Bukan karena usia, melainkan karena terlalu sering menahan diri. Naya mengingat kembali momen di kafe tadi. Cara suaminya menatapnya sebelum menyiram kopi. Tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada penyesalan. Hanya keyakinan bahwa ia berhak melakukan itu. Keyakinan itulah yang paling menyakitkan. Ia keluar dari kamar mandi dan duduk di meja rias kecil dekat jendela. Angin malam menyusup lewat celah tirai. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin menangis. Ia merasa marah. Bukan marah yang meledak, melainkan marah yang tenang dan jernih. Marah yang membuat pikirannya lebih fokus, bukan lebih kacau. Ia menyadari bahwa insiden malam ini bukanlah awal dari sesuatu yang buruk. Itu adalah puncak dari sesuatu yang sudah lama tumbuh. Sebuah pola yang ia izinkan. Karena ia terlalu percaya bahwa cinta berarti bertahan. Naya berdiri dan berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Ruangan itu jarang ia gunakan sejak berhenti bekerja. Meja kayu manis masih tertata rapi. Beberapa dokumen lama tersimpan dalam laci. Ia duduk di kursi dan membuka laci pertama. Ada beberapa map berisi salinan dokumen rumah tangga yang dulu sempat ia arsipkan, sebelum suaminya mengambil alih semuanya. Ia tidak tahu mengapa ia menyimpannya. Mungkin kebiasaan lamanya sebagai pegawai administrasi yang rapi. Ia menutup laci kembali. Malam itu bukan malam untuk bertindak. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi melihat pernikahannya sebagai sesuatu yang utuh dan tak tergoyahkan. Ada retakan. Dan retakan itu bukan karena 3 menit keterlambatan. Retakan itu sudah ada sejak lama. Hanya saja ia baru berani melihatnya sekarang. Naya kembali ke kamar. Ia berbaring di sisi ranjangnya, menjaga jarak kecil dari tubuh suaminya. Di antara mereka ada ruang yang terasa lebih lebar dari biasanya. Ia memejamkan mata, tetapi pikirannya tetap terjaga. Jika selama ini ia bertahan demi menjaga nama baik, demi menjaga rumah, demi menjaga citra suaminya, maka malam ini ia menyadari sesuatu yang lebih penting. Tidak ada citra yang layak dibayar dengan harga diri. Dan di dalam keheningan kamar itu, sementara suaminya tidur tanpa beban, Naya mulai memahami bahwa yang paling berbahaya bukanlah kopi panas di wajahnya, melainkan kebiasaan menerima perlakuan yang merendahkannya. Kesadaran itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan seperti cahaya tipis yang menembus celah tirai. Dan begitu cahaya itu muncul, Naya tahu ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi perempuan yang sama seperti kemarin. Pagi datang seperti biasa, tanpa tanda-tanda bahwa sesuatu telah berubah di dalam rumah itu. Alarm berbunyi pukul 5.30. Naya membuka mata sebelum bunyi kedua terdengar. Ia tidak merasa lelah. Meski semalam nyari tidak benar-benar tidur, ada ketenangan yang aneh mengendap di dadanya. Bukan ketenangan karena damai, melainkan karena keputusan yang mulai mengeras. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur agar tidak membangunkan suaminya. Pria itu masih terlelap, wajahnya tenang, seolah dunia selalu berjalan sesuai kehendaknya. Naya memandangnya beberapa detik. Dulu ia sering menatap wajah itu dengan perasaan hangat, merasa beruntung memiliki suami yang dianggap sukses dan disegani. Pagi ini ia hanya melihat seorang laki-laki yang terlalu yakin bahwa semua orang di sekitarnya akan tetap tinggal, apapun yang ia lakukan. Naya berjalan ke kamar mandi, membersihkan wajahnya. Kemerahan di pipinya mulai memudar, hanya menyisakan warna samar yang hampir tak terlihat. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, orang lain mungkin tak akan menyadarinya. Luka fisik memang tidak pernah menjadi persoalan terbesar.
ia turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasanya. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula, favorit suaminya. Gerakannya teratur, tidak tergesa, tidak gemetar. Pisau memotong roti dengan presisi. Sendok mengaduk telur di wajan dengan ritme yang stabil. Di kepalanya tidak ada suara panik, tidak ada kalimat, aku harus bagaimana. Yang ada hanya alur pikiran yang tertata, seperti seseorang yang mulai menyusun peta. Suaminya turun sekitar pukul 6.20, sudah mengenakan kemeja putih dan dasi biru tua. Ia duduk di kursi makan tanpa menyapa lebih dulu. Naya meletakkan piring di depannya, dan secangkir kopi yang masih mengepulkan uap tipis. Beberapa detik berlalu dalam diam. Apa wajahmu masih sakit? Tanya suaminya. Akhirnya, nadanya datar. Lebih mirip pertanyaan basa-basi daripada kekhawatiran. Sudah tidak? Jawab tenang. Suaminya mengangguk kecil. Kamu tahu kenapa aku melakukan itu? Naya tidak langsung menjawab. Ia duduk di seberangnya, menyentuh gelas air di tangannya. Karena aku terlambat 3 menit, katanya pelan. Karena kamu membuatku terlihat tidak dihargai. Orang-orang harus tahu, aku tidak mentoleransi ketidakdisiplinan. Biasanya di titik seperti ini, Naya akan meminta maaf lagi. Ia akan mengatakan bahwa ia mengerti, bahwa ia akan lebih berhati-hati. Namun pagi itu, ia hanya mengangguk kecil. Aku mengerti, katanya. Jawaban itu membuat suaminya sedikit melendur. Ia menyeruput kopinya, merasa pembicaraan telah selesai. Baginya, situasi sudah kembali terkendali. Naya tidak menangis, tidak membantah, tidak memperpanjang masalah seperti biasa. Namun yang tidak disadarinya adalah perubahan kecil yang tak terlihat. Naya tidak lagi merasa perlu membela diri. Setelah sarapan selesai, Naya mengambil tasnya dan berdiri. Aku antar ke mobil, katanya. Suaminya mengangkat alis sedikit terkejut. Tidak perlu, biasanya aku sendiri. Tidak apa-apa. Mereka berjalan berdampingan menuju garasi. Udara pagi masih sejuk, matahari belum sepenuhnya tinggi. Naya membuka pintu mobil suaminya dan berdiri di sampingnya. Pria itu menatapnya sejenak, seolah mencari sesuatu di wajahnya. Air mata yang tertahan, kemarahan, atau mungkin sisa rasa takut. Namun yang ia temukan hanya ketenangan. Jangan ulangi lagi, katanya sebelum masuk ke mobil. Naya tersenyum tipis. Tidak. Mobil itu keluar dari garasi dan menghilang di tikungan jalan. Naya berdiri beberapa detik lebih lama, memperhatikan jalan yang kini kosong. Ia kembali masuk ke rumah dan menutup pintu perlahan. Suasana mendadak terasa lebih luas tanpa kehadiran suaminya. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan mengeluarkan ponselnya. Ada satu nama yang muncul di benaknya sejak semalam. Lala, teman lamanya dari kantor dulu. Perempuan yang beberapa tahun lalu sempat berkata dengan nada serius, F, kamu yakin kamu bahagia? Aku melihat caranya memperlakukanmu. Saat itu Naya tersenyum dan menjawab bahwa Lala terlalu sensitif, bahwa suaminya hanya tegas. Setelah Naya berhenti bekerja, hubungan mereka merenggang. Bukan karena bertengkar, melainkan karena jarak yang sengaja diciptakan. Suaminya pernah berkata, teman-temanmu itu tidak memahami kehidupan kita, mereka bisa memberi pengaruh buruk. Dan Naya lagi-lagi menurut. Ia membuka kontak lama dan menemukan nama itu masih tersimpan. Jari-jarinya berhenti beberapa detik di atas layar. Ini bukan tentang curhat. Ini tentang membuka pintu yang pernah ia tutup sendiri. Naya mengetik pesan singkat. Lala, kamu ada waktu hari ini. Aku ingin bertemu. Ia menatap layar beberapa saat sebelum menekan kirim. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Tentu, kamu baik-baik saja. Naya menatap pertanyaan itu. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi. Aku ingin bicara. Balasan datang cepat. Jam siang di kafe dekat kantor lamaku. Naya membaca pesan itu dan menarik napas dalam. Ia meletakkan ponsel di meja. Dadanya tidak berdebar seperti orang yang hendak melakukan kesalahan. Ia justru merasa lebih ringan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naya memilih melakukan sesuatu tanpa meminta izin. Ia berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Meja kayu itu masih sama seperti semalam. Ia duduk dan membuka laptop yang sudah lama tak dinyalakan. Layar menyala perlahan, memunculkan dokumen-dokumen lama yang pernah ia simpan. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya menunggu. Selama ini, setiap kali suaminya marah, Naya selalu bereaksi dengan emosi,
menangis diam-diam, merasa bersalah, mencoba memperbaiki diri. Kali ini berbeda. Ia tidak ingin membuktikan bahwa ia istri yang baik. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak lagi menjadi sasaran. Menjelang siang, Naya bersiap keluar rumah. Ia memilih pakaian sederhana namun rapi, bluda dan rok hitam. Ia berdiri di depan cermin sekali lagi. Bekas kemerahan itu hampir tak terlihat. Baik, gumamnya pelan. Ia mengunci pintu rumah dan melangkah keluar. Perjalanan menuju kafe terasa berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada rasa takut akan dimarahi karena terlambat. Tidak ada pesan beruntun yang menuntut penjelasan. Ia menyetir dengan tenang. Saat ia tiba dan melihat Lala sudah duduk menunggunya, ada perasaan aneh yang muncul, campuran antara nostalgia dan ketegangan. Lala berdiri begitu melihat Naya. Naya panya lembut duduk di hadapan. Beberapa detik mereka saling menatap tanpa kata. "Kamu terlihat berbeda," kata Lala hati-hati. Naya tersenyum kecil. Mungkin memang begitu. Lala memperhatikan wajahnya lebih saksama. Apa yang terjadi? Naya tidak langsung menjawab. Ia mengaduk minumannya perlahan. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa malu menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dia menyiram wajahku dengan kopi panas kemarin. Katanya tenang. Lala terdiam. "Apa?" "Karena aku terlambat 3 menit. Keheningan yang mengikuti kalimat itu terasa berat, tetapi tidak mencekam. Naya tidak bergetar saat mengatakannya. Ia tidak menangis. Lala menghela napas panjang. Matanya memancarkan kemarahan yang tidak dia sembunyikan. "Naya, ini bukan pertama kalinya kan?" Pertanyaan itu meluncur tepat ke inti persoalan. Naya menggeleng pelan. "Bukan." Ia mulai menceritakan hal-hal yang selama ini ia simpan. Bentakan, kontrol uang, larangan bekerja. Cara suaminya selalu memastikan bahwa ia merasa kecil. Naya berbicara tanpa emosi berlebihan, seperti seseorang yang sedang menyusun laporan. Lala mendengarkan tanpa menyelah. "Aku tidak ingin menangis lagi," kata Naya. "Akhirnya aku ingin berpikir." Lala memegang tangannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Naya menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Ia belum memiliki jawaban lengkap. Namun satu hal sudah pasti. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Aku akan membalas dengan cara yang tidak dia duga. Lala mengangguk pelan. Di dalam diri Naya, strategi mulai terbentuk. Ia tahu suaminya paling takut kehilangan citra. Paling takut terlihat lemah. Dan untuk pertama kalinya, Naya sadar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara yang keras. Terkadang kekuatan datang dari diam yang terencana. Hari itu Naya kembali ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang kebingungan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka mata. Dan di balik wajahnya yang tetap tenang, sebuah pilihan telah dibuat. Esok hari, ia tidak menangis. Ia mulai bergerak. Dan di balik wajahnya yang tetap tenang, sebuah pilihan telah dibuat. Pagi berikutnya, Naya bangun dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena luka di wajahnya. Bekas kemerahan itu hampir sepenuhnya hilang. Melainkan karena pikirannya kini bergerak dengan arah yang jelas. Ia tidak lagi berjalan mengikuti arus yang ditentukan orang lain. Ia sedang menyusun jalannya sendiri. Suaminya berangkat lebih awal hari itu karena ada rapat penting dengan direksi. Ia tampak percaya diri seperti biasa. Dasinya terpasang rapi, sepatu mengkilap, dan wajahnya tak menunjukkan sedikit pun bayangan dari kejadian di kafe. Sebelum keluar rumah, ia hanya berkata, "Aku mungkin pulang malam." Tidak ada pembahasan tentang kemarin. Tidak ada permintaan maaf. Seolah-olah semua telah selesai. Naya mengangguk. Sama seperti biasanya. Namun setelah pintu rumah tertutup, dan suara mobil suaminya menjauh, Naya tidak kembali ke dapur atau ruang kerja kecilnya. Ia berdiri beberapa saat di ruang tamu, memandangi dinding tempat foto pernikahan mereka tergantung. Dalam foto itu, ia tersenyum lebar memegang tangan pria yang kini berdiri sebagai pusat kehidupannya. Atau setidaknya dulu ia mengira begitu. Hari ini, ia memutuskan untuk melihat dunia suaminya dari dekat. Selama bertahun-tahun, kantor itu hanya menjadi cerita, tempat yang selalu disebut dengan nada bangga. Seolah-olah di sanalah segala prestasi dan martabatnya dibangun. Naya jarang datang, hanya sesekali menghadiri acara formal atau pesta akhir tahun. Di luar itu, ia selalu berada di luar lingkaran, mendengar kisahnya, tetapi tak pernah benar-benar memahami cara kerjanya. Ia memilih setelan sederhana berwarna abu muda, rambut disanggul rapi, dan sepatu datar yang nyaman. Penampilannya bersih, tenang,
tidak mencolok. Ia ingin masuk bukan sebagai istri yang marah, tetapi sebagai seseorang yang layak diperhitungkan. Perjalanan menuju gedung kantor itu terasa berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri tegak di tengah kawasan bisnis, memantulkan cahaya matahari pagi seperti pernyataan kekuasaan. Logo perusahaan terpampang besar di bagian depan, simbol reputasi yang dibangun dengan susah payah. Naya memarkir mobilnya di area tamu dan berjalan menuju pintu utama. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, hawa sejuk pendingin ruangan menyambut. Lantai marmer mengkilap, meja resepsionis berwarna hitam, dan aroma ruangan yang bersih menciptakan kesan profesional yang terkontrol. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian formal, membawa map dan tablet, berbicara pelan namun cepat. Ia mendekati meja resepsionis. "Selamat pagi," sapa resepsionis perempuan dengan senyum standar. "Selamat pagi," jawabnya tenang. "Saya Naya." Nama suaminya diucapkannya tanpa ragu. Resepsionis itu tampak mengenali nama tersebut. Senyumnya sedikit berubah menjadi lebih formal. "Apakah ibu sudah membuat janji?" "Belum, tapi saya istrinya." Kata itu meluncur tanpa emosi berlebihan, hanya fakta. Resepsionis mengangguk cepat. "Mohon tunggu sebentar, Bu." Naya berdiri di dekat sofa ruang tunggu, memperhatikan suasana sekitarnya. Beberapa karyawan melirik sekilas ke arahnya. Ada yang mengenal wajahnya dari acara-acara perusahaan. Ada yang tampak senyum sopan. Ada yang tampak kikuk. Ia menyadari sesuatu yang halus namun jelas. Ada aura tegang yang menyertai penyebutan nama suaminya. Seperti gelombang kecil yang tak terlihat, tetapi terasa. Tak lama kemudian, seorang pria Buddha dari Dinayasi Administrasi mendekatinya. "Ibu Naya, silahkan saya antar ke ruang Pak Ardi." Naya berjalan mengikutinya menyusuri koridor panjang yang dipenuhi pintu-pintu kaca. Di setiap ruangan, ia melihat orang-orang bekerja dengan wajah serius. Ada yang tertunduk di depan layar komputer, ada yang berdiskusi pelan dengan ekspresi hati-hati. Ketika mereka melewati salah satu ruang rapat, ia menangkap percakapan singkat yang terpotong. Pak Ardi tidak suka laporan seperti ini. Suara itu terdengar cemas. Ia mencatatnya dengan diam. Ia mulai memahami pola. Di tempat ini, suaminya bukan sekedar manajer. Ia adalah pusat kendali, sumber persetujuan, sekaligus ketakutan. Ruang kerja suaminya berada di ujung koridor, dengan pintu kayu besar dan kaca buram di bagian atas. Pria muda itu mengetuk pelan. "Masuk," terdengar suara suaminya dari dalam. Ketika pintu dibuka dan Naya melangkah masuk, wajah suaminya berubah sekejap. Ia jelas tidak mengira akan melihat Naya di sana. "Naya," katanya berdiri dari kursinya. "Ada apa?" Naya tersenyum tipis. "Aku hanya ingin mampir, sudah lama tidak ke sini." Suaminya melirik sekilas ke arah staf yang mengantar, lalu memberi isyarat agar pintu ditutup. Begitu mereka berdua saja, nada suaminya berubah sedikit lebih rendah. "Kamu tidak memberitahu sebelumnya. Aku pikir tidak masalah, aku ingin melihat tempat kamu bekerja." Suaminya menatapnya beberapa detik, seolah mencoba membaca maksud tersembunyi. Namun Naya tidak memberi celah, wajahnya tetap lembut, sikapnya santun. "Baiklah," katanya akhirnya kembali duduk. "Ini kantor biasa saja." Naya berjalan pelan mengelilingi ruangan itu. Meja besar dari kayu gelap, rak buku penuh dokumen, dan jendela besar yang menghadap kota. Semua tertata rapi. Di dinding tergantung beberapa sertifikat penghargaan dan foto bersama direksi citra. Ia bisa melihat betapa pentingnya semua ini bagi suaminya. Setiap detail dirancang untuk menunjukkan profesionalisme dan keberhasilan. "Semua orang tampak sibuk," kata Naya dengan ringan. Tentu saja, perusahaan sebesar ini tidak bisa berjalan dengan santai. Nada suaranya kembali penuh wibawa. Di ruangan ini, ia adalah penguasa. Naya duduk di kursi tamu di depan meja. "Kamu pasti punya tim yang solid." "Solid karena disiplin," jawabnya singkat. Kata itu kembali terngiang di kepala Naya. Disiplin, sebuah kata yang selalu digunakan untuk membenarkan tekanan. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Naya berdiri. "Aku tidak ingin mengganggu, aku hanya ingin melihat." Suaminya tampak sedikit lega. "Baik, lain kali beritahu dulu." Naya mengangguk dan keluar dari ruangan itu dengan langkah tenang. Namun, ia tidak langsung menuju lift. Ia berjalan pelan menyusuri koridor, memperhatikan ekspresi orang-orang yang berpapasan dengannya. Ada senyum sopan, tetapi juga tatapan yang cepat dialihkan. Di dekat ruang fotokopi, ia melihat seorang perempuan muda menunduk saat mendengar langkah mereka. Ketika Naya memberi senyum kecil, perempuan itu membalas dengan senyum yang terlihat ragu.
"Selamat pagi, Bu," katanya pelan. "Pagi," jawab Naya. Ada sesuatu dalam nada suara perempuan itu, campuran hormat dan waspada. Naya mulai memahami bahwa medan pertempuran bukanlah rumah mereka. Medan itu ada di sini, di kantor yang berkilau ini, di ruang-ruang kaca yang memantulkan citra kesempurnaan. Suaminya mungkin merasa tak tergoyahkan di tempat ini, tetapi justru disinilah ia paling bergantung pada reputasinya. Jika rumah adalah wilayah pribadi yang bisa ia kendalikan sepenuhnya, kantor adalah panggung publik. Di sini penilaian orang lain menentukan posisinya. Naya berdiri di depan jendela besar dekat lift dan memandang kota di bawah sana. Mobil-mobil tampak kecil, orang-orang bergerak seperti titik-titik. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari. Kejelasan. Ia tidak akan menyerangnya dengan emosi. Ia akan memahami strukturnya. Ia akan mempelajari siapa yang takut, siapa yang diam, dan siapa yang mungkin lelah. Lift terbuka. Naya masuk dan menekan tombol lantai dasar. Saat pintu lift menutup, ia melihat bayangannya di dinding lift. Wajahnya tenang, tidak ada bekas luka yang jelas. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja dipermalukan beberapa hari lalu. Namun di balik ketenangan itu, ia sekarang melihat gambaran yang lebih besar. Suaminya berdiri kuat bukan karena ia tak tersentuh, melainkan karena tak ada yang berani menyentuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Naya tidak lagi berdiri di luar gedung itu sebagai penonton. Ia telah melangkah masuk. Ia telah melihat panggungnya, dan dalam diamnya, ia mulai memahami bahwa pelajaran yang akan ia berikan tidak perlu diteriakan, cukup diarahkan dengan tepat. Sepulang dari kantor suaminya, Naya tidak langsung merasa puas. Justru kunjungan itu membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia telah melihat wajah-wajah yang menunduk, suara-suara yang berhenti ketika nama suaminya disebut, dan ketegangan tipis yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya oleh profesionalisme. Jika selama ini ia hanya merasakan kendali suaminya di rumah, kini ia menyadari bahwa kendali itu menjalar lebih jauh. Malam itu setelah suaminya kembali larut dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara, Naya tetap terjaga di ruang kerja kecilnya. Lampu meja menyala redup, menciptakan lingkaran cahaya hangat di atas permukaan kayu. Laci-laci meja yang semalam hanya ia sentuh sekilas, kini terbuka satu persatu. Selama bertahun-tahun, Naya memang mengurus banyak hal administrasi rumah tangga. Ia yang menyimpan salinan kontrak kredit rumah, polis asuransi, laporan pajak pribadi, hingga dokumen investasi yang dulu sempat mereka diskusikan bersama sebelum semuanya diambil alih suaminya. Kebiasaannya rapi dan sistematis. Ia selalu membuat salinan cadangan, menyimpannya dalam map berbeta dengan label kecil yang ditulis tangan. Ia menarik satu map berwarna biru tua dari laci paling bawah. Labelnya sederhana, keuangan 3 tahun lalu. Ia membuka isinya perlahan. Beberapa lembar laporan keuangan perusahaan terlipat rapi di dalamnya. Naya mengkernyit. Ia ingat pernah mencetaknya atas permintaan suaminya ketika printer di kantor rusak, dan ia diminta membantu dari rumah. Saat itu, ia tidak benar-benar memperhatikan isi dokumennya. Ia hanya mencetak, menandatangani penerimaan, lalu menyimpan salinan karena kebiasaannya menyimpan apapun yang terasa penting. Kini ia membaca dengan seksama. Angka-angka yang dulu terasa seperti deretan simbol asing mulai membentuk pola. Ia memang bukan ahli akuntansi, tetapi pengalaman bertahun-tahun bekerja di bagian administrasi membuatnya cukup peka terhadap ketidaksesuaian. Ada kolom pengeluaran yang melonjak drastis dalam 1 kuartal. Tanpa penjelasan rinci, ada tanda tangan elektronik yang terlihat ditempatkan tergesa-gesa, dan yang paling mengganggunya adalah catatan kecil di sudut halaman. Disesuaikan sesuai arahan manajer. Manajer, suaminya. Naya menarik napas perlahan. Ia membuka map lain, proyek eksternal. Di dalamnya ada salinan kontrak kerjasama dengan Naya vendor tertentu. Nama Naya vendor itu familiar. Ia pernah mendengarnya disebut suaminya dengan nada sinis, mengatakan bahwa mereka tidak cukup kompeten. Namun kontrak menunjukkan nilai kerjasama yang besar, jauh di atas rata-rata proyek serupa. Ia membaca lebih detail. Ada klausul tambahan yang menguntungkan pihak perusahaan secara tidak wajar, dan penalti berat yang dibebankan pada Naya vendor jika target tertentu tidak tercapai. Target yang berdasarkan laporan internal di map sebelumnya tampaknya memang sengaja dibuat sulit. Potongan-potongan itu mulai saling terhubung. Manipulasi laporan untuk menutupi tekanan yang diberikan pada mitra kerja, angka yang disesuaikan agar terlihat stabil, dan semua itu mengarah pada satu tanda tangan yang sama. Naya duduk tegak, jantungnya berdetak lebih cepat.
bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang semakin tajam. Ini bukan sekedar sikap keras pada bawahan, ini penyalahgunaan. Ia teringat percakapan singkat di koridor kantor, suara karyawan yang berkata, "Pak Ardi tidak suka laporan seperti ini." Kalimat itu kini terasa berbeda maknanya. Mungkin bukan hanya tentang kualitas kerja, mungkin tentang angka yang tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan. Naya berdiri dan berjalan ke lemari arsip kecil di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan kotak berisi flash disk lama, catatan-catatan pribadi, dan beberapa dokumen yang dulu ia anggap tidak terlalu penting. Ia membuka satu kotak dan menemukan flash disk hitam yang sudah lama tidak digunakan. Ingatan samar muncul. Beberapa tahun lalu suaminya pernah minta tolong agar ia menyimpan cadangan data proyek karena sistem kantor sedang bermasalah. "Simpan saja, nanti aku ambil," katanya waktu itu. Namun ia tak pernah meminta kembali. Naya menyalakan laptop dan memasukkan flash disk itu. Butuh beberapa detik sebelum folder-folder muncul di layar. Ia membuka satu persatu. Di dalamnya terdapat file spreadsheet, email yang disalin, dan dokumen draft laporan sebelum revisi akhir. Naya membandingkan salah satu draft dengan laporan cetak yang ada di map biru tadi. Perbedaannya jelas. Dalam draft, angka kerugian proyek tercatat cukup besar. Dalam laporan final, angka itu jauh lebih kecil, hampir tak signifikan. Beberapa baris penjelasan dihapus. Ada email dari seorang staf yang mempertanyakan perubahan itu, dan balasan singkat dari suaminya. "Ikuti instruksi, jangan buat ini rumit." Kalimat itu terasa seperti gema dari rumah mereka sendiri. Naya menutup mata sejenak. Ia tidak terkejut bahwa suaminya bisa menekan orang lain. Ia sudah merasakannya sendiri. Namun melihat bukti konkret bahwa tekanan itu meluas hingga manipulasi data membuat segalanya naik ke tingkat berbeda. Taruhannya bukan lagi harga diri, melainkan reputasi profesional, bahkan mungkin hukum. Ia membuka email lain dalam folder itu, sebuah percakapan dengan kepala divisi keuangan. Nada email tersebut penuh kehati-hatian. Ada kalimat, "Saya khawatir ini bisa menjadi masalah jika diaudit." Balasan suaminya singkat, "Audit internal bisa dikendalikan." Naya merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Kopi panas yang dulu menyentuh wajahnya, kini terasa seperti simbol kecil dibandingkan apa yang ia pegang di tangannya. Ia menyandarkan punggung ke kursi dan memandang layar laptop. Selama ini ia selalu berpikir bahwa suaminya terlalu menjaga citra, karena ia ingin terlihat kuat. Kini ia menyadari bahwa citra itu mungkin bukan sekedar kebanggaan, melainkan tameng. Tameng untuk menutupi hal-hal yang tidak boleh terungkap. Naya kembali membuka beberapa file dan memindahkan salinan penting ke folder terpisah di laptopnya. Ia tidak tergesa. Ia memastikan setiap dokumen yang rela Naya tersimpan rapi, diberi nama jelas, dan dicadangkan di tempat lain. Ia tidak tahu apakah semua ini cukup untuk menjatuhkan seseorang. Namun ia tahu ini cukup untuk mengguncang. Suara pintu kamar terbuka membuatnya menoleh. Suaminya berdiri di ambang pintu ruang kerja. Wajahnya tampak lelah namun waspada. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Sebentar lagi," jawab Naya tenang, menutup layar laptop setengah. Suaminya melirik ke meja, ke map-map yang terbuka. "Kamu sedang apa?" "Merapi-rapikan dokumen lama, biar tidak berantakan." Suaminya mengangguk singkat. "Jangan terlalu malam." Ia kembali ke kamar tanpa curiga. Naya menunggu hingga langkahnya menjauh, lalu kembali menatap layar. Di dalam folder itu tersimpan lebih dari sekedar angka. Tersimpan bukti tekanan, instruksi yang melanggar etika, dan perubahan data yang disengaja. Ia menyadari sesuatu yang besar. Jika ia hanya datang ke kantor dan berteriak tentang kopi panas, orang mungkin akan menganggapnya masalah rumah tangga. Namun jika ia datang membawa dokumen ini, narasinya berubah. Ini bukan lagi tentang perasaan, ini tentang integritas. Naya mematikan laptop perlahan. Ia duduk dalam keheningan, membiarkan pikirannya meresapi konsekuensi dari apa yang baru saja ia temukan. Jika ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Ia tidak hanya mempertaruhkan pernikahannya, tetapi juga reputasi publik suaminya, mungkin karya. Namun kemudian ia teringat tatapan suaminya saat menyiram kopi itu. Keyakinan tanpa ragu bahwa ia berhak melakukan apapun. Keyakinan itu kini memiliki lawan. Naya berdiri dan mengunci kembali laci tempat map-map itu disimpan. Ia menyimpan flash disk di tempat terpisah, bukan lagi di kotak lama, melainkan di tas pribadinya. Ia berjalan ke kamar dan berbaring di sisi ranjangnya. Suaminya sudah tertidur, nafasnya berat. Naya memandangi langit-langit dalam gelap. Ia memegang sesuatu yang jauh lebih panas daripada cairan yang pernah menyentuh kulitnya.
Sesuatu yang bisa membakar bukan wajah, melainkan fondasi yang selama ini dibangun dengan hati-hati. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan itu dimulai, Naya tidak merasa kecil. Ia merasa berbahaya. Dan untuk pertama kalinya, sejak kopi panas itu menyentuh wajahnya, Naya merasa ia memegang kendali atas api yang selama ini membakarnya dari dalam. Rasa kendali itu tidak meledak seperti kemenangan. Ia datang perlahan seperti udara pagi yang menyusup lewat celah jendela. Naya duduk di ruang tamu rumahnya menatap berkas-berkas yang telah ia susun rapi di atas meja. Dokumen keuangan, salinan email, catatan pengeluaran perusahaan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Semua kini membentuk pola yang jelas. Namun yang lebih mengganggunya bukan hanya angka-angka itu, melainkan wajah-wajah di baliknya. Ia teringat bagaimana beberapa kali ia melihat suaminya, Ardi, berbicara di telepon dengan nada rendah namun tajam. Cara ia menyebut nama bawahannya dengan nada mengejek, cara ia tertawa kecil ketika seseorang memohon perpanjangan tenggat waktu. Dulu Naya mengira itu sekadar gaya kepemimpinan yang tegas. Kini ia tahu itu adalah intimidasi yang terlatih. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk kembali ke kantor Ardi. Bukan untuk menyerangnya, bukan juga untuk membuka semua kartu yang ia miliki. Ia datang untuk mendengar. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi seperti kunjungan sebelumnya. Wajahnya sudah tak lagi memerah, bekas luka fisik hampir hilang. Yang tertinggal hanyalah keheningan yang lebih padat dari sebelumnya. Di lobi kantor beberapa karyawan mengenalinya. Mereka menyapanya dengan senyum sopan yang terlalu cepat pudar. Ada ketegangan yang tak terucap, seolah kehadirannya membawa bayangan yang tak ingin disentuh siapapun. Naya meminta izin bertemu dengan salah satu staf administrasi, seorang perempuan muda bernama Dita yang pernah ia lihat beberapa kali keluar dari ruang Ardi dengan mata sembab. Naya tidak datang sebagai istri direktur, ia datang sebagai seseorang yang ingin memahami. Dita tampak gugup ketika mereka duduk di ruang kecil dekat pantry. Tangannya terus memainkan ujung jilbabnya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Suaranya pelan. Naya menatapnya lembut. "Saya tidak datang sebagai istri Pak Ardi," katanya tenang. "Saya hanya ingin bertanya, apakah kamu bekerja di sini membuatmu merasa aman?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya tidak. Dita terdiam cukup lama. Matanya berkedip cepat, seolah berusaha menahan sesuatu yang selama ini terkunci rapat. "Aman? Maksudnya bagaimana, Bu? Apakah kamu pernah merasa ditekan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai prosedur atau merasa takut jika menolak?" Kata takut membuat bahu Dita sedikit merosot. "Ada target yang harus dipenuhi," jawabnya hati-hati. "Kadang kalau laporan belum sesuai keinginan beliau, kami diminta mengubah angka, bukan mengarang, tapi menyesuaikan." "Menyesuaikan untuk siapa?" Naya bertanya. Suaranya tetap tenang. Dita tidak menjawab langsung, ia hanya menunduk. Dan dalam diam itu, Naya mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Naya tidak menekan lebih jauh, ia tidak meminta pengakuan tertulis. Ia hanya berkata, "Kalau suatu hari kamu butuh tempat bicara, hubungi saya." Ia menuliskan nomor ponselnya di secari kertas dan mendorongnya pelan ke arah Dita. Ketika Naya berdiri untuk pergi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu ia selalu merasa kecil di lingkungan kerja Ardi, seperti bayangan yang mengikuti tanpa suara. Hari itu ia berjalan dengan langkah yang mantap. Ia tidak lagi datang untuk menjemput atau menunggu, ia datang untuk melihat. Dan apa yang ia lihat bukan hanya kekerasan dalam rumah tangganya, tetapi pola yang lebih luas. Beberapa hari berikutnya, pesan singkat mulai masuk ke ponselnya. Bukan hanya dari Dita, tetapi juga dari dua nama lain yang tidak ia kenal. Mereka tidak langsung bercerita panjang, hanya kalimat-kalimat pendek. "Bu, apakah benar Ibu tahu tentang laporan kuartal lalu? Bu, apakah Ibu pernah melihat dokumen proyek yang dibatalkan tiba-tiba?" Naya membaca setiap pesan dengan hati-hati. Ia tidak pernah membalas dengan emosi. Ia hanya menanyakan fakta, tanggal, nama, rincian kecil. Satu demi satu, potongan cerita mulai tersusun. Seorang staf keuangan mengaku pernah diminta menandatangani persetujuan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Seorang manajer proyek dipaksa mengambil tanggung jawab atas kegagalan yang sebenarnya berasal dari keputusan Ardi sendiri. Setiap cerita membawa nada yang sama, ketakutan yang terbungkus profesionalisme. Naya menyadari bahwa Ardi bukan hanya suami yang kejam di rumah. Ia adalah pemimpin yang membangun kekuasaannya di atas ketundukan. Ia tidak merasa puas, tidak ada rasa balas dendam yang manis, yang ada justru kesedihan yang dalam. Betapa lama ia hidup berdampingan dengan seseorang yang menjadikan rasa takut sebagai alat. Suatu sore, salah satu bawahan Ardi, seorang pria paruhaya bernama Pak Bima meminta bertemu langsung. Mereka memilih bertemu di sebuah kedai kopi kecil jauh dari kantor. Pak Bima lelah. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh garis tegas. "Saya sudah 20 tahun bekerja di perusahaan itu," katanya pelan. Sebelum Pak Ardi naik jabatan, suasananya berbeda.
Sekarang semua orang hanya berpikir bagaimana agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Sasaran, Naya mengulang. Marahnya, tekanannya, kalau ada kesalahan kecil dipermalukan di depan rapat. Kalau ada proyek gagal disuruh bertanggung jawab sendiri. Naya terdiam. Kata dipermalukan bergema di kepalanya membawa kembali ingatan akan kopi panas dan tatapan orang-orang di kafe. Kenapa tidak melapor? Tanya pelan. Pak Bima tersenyum pahit. Siapa yang akan percaya? Hasil perusahaan terlihat bagus, target tercapai, dan beliau pintar menjaga citra. Citra, kata itu kembali menegaskan sesuatu yang sudah Naya pahami sejak ia berdiri di lobi kantor. Ardi hidup dari reputasinya. Tanpa itu ia rapuh. Percakapan sore itu bukan tentang menghasut pemberontakan. Naya tidak pernah berkata bahwa mereka harus melawan. Ia hanya mendengarkan, memberi ruang agar cerita-cerita itu keluar dari tempat gelapnya. Dan dalam proses mendengar, ia berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban tunggal yang dipermalukan karena terlambat 3 menit. Ia melihat jaringan ketidakadilan yang lebih luas, yang selama ini tersembunyi di balik jas rapi dan senyum profesional. Malam itu, ketika Ardi pulang, ia tampak seperti biasa. Ia bercerita tentang rapat, tentang klien, tentang betapa sulitnya mengelola tim yang tidak kompeten. Naya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kalimat itu bukan sebagai prinsip, tetapi sebagai pembenaran. Dan bagaimana kalau tekanan itu menghancurkan orang? Tanya lembut. Ardi mengangkat alis. Kalau mereka tidak kuat, ia tersingkir. Jawaban itu sederhana, dingin, tanpa hagu. Di dalam diri Naya, sesuatu mengeras. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan tekad yang matang. Ia tidak lagi ingin sekedar memberi pelajaran pribadi. Ia ingin menghentikan pola yang membuat banyak orang diam. Beberapa hari kemudian, pesan dari Dita datang lagi, kali ini lebih panjang. Ia mengirimkan salinan email internal yang menunjukkan instruksi perubahan angka sebelum laporan dikirim ke Dewan Direksi. Naya menatap layar ponselnya lama sekali. Api yang dulu membakar wajahnya kini menjelma menjadi sesuatu yang lain. Bukan nyeri, tetapi kekuatan. Ia tahu langkah selanjutnya akan beresiko. Ia tahu Ardi tidak akan tinggal diam jika menyadari pergeseran ini. Namun, ia juga tahu bahwa diam berarti membiarkan lebih banyak orang terbakar tanpa suara. Dan Naya tidak lagi bersedia menjadi bagian dari keheningan itu. Ia bukan lagi istri yang patuh. Ia bukan lagi perempuan yang meminta maaf karena terlambat 3 menit. Ia adalah seseorang yang mulai membuka pintu bagi keberanian orang lain. Dan ketika pintu itu terbuka, angin perubahan tidak akan mudah ditetut kembali. Pagi itu, angin perubahan berhembus lebih dingin dari biasanya. Naya berdiri di depan cermin kamar, menatap bayangannya sendiri dengan ketenangan yang terasa asing sekaligus akrab. Tidak ada lagi wajah yang terkejut atau bingung seperti hari ketika kopi panas itu menyentuh kulitnya. Tidak ada lagi perempuan yang mencari-cari kesalahan dalam dirinya. Yang ada hanyalah seseorang yang telah menghitung langkahnya dengan cermat. Di atas meja rias, sebuah map coklat tersusun rapi. Di dalamnya terdapat salinan email internal, laporan keuangan dengan angka yang dicoret dan diganti, serta catatan tanggal yang telah ia susun secara sistematis. Ia tidak membawa semua bukti, hanya cukup untuk membuka pintu yang lebih besar. Undangan rapat telah dikirim 2 hari sebelumnya, atas nama klarifikasi administrasi terkait dokumentasi keuangan kuartal terakhir. Naya tidak menggunakan nama suaminya dalam subjek email. Ia juga tidak menyebut hubungan pribadinya dengan direktur utama. Ia menandatangani undangan itu dengan namanya sendiri tanpa embel-embel apapun. Yang mengejutkannya, pihak manajemen merespons cepat. Sekretaris Dewan Komisaris bahkan mengatur jadwal pagi itu sebelum jam kerja resmi dimulai. Ardi tidak mengetahui detailnya. Ketika ia melihat Naya mempersiap lebih rapi dari biasanya, ia hanya mengira istrinya akan menghadiri acara sosial atau berteman-teman. "Kamu kemana pagi-pagi begini?" tanya Ardi sambil mengikat dasi. "Ke kantor," jawab Naya singkat. Ardi tertawa kecil. "Kantor? Mau menjemput lagi?" Kalimat itu meluncur ringan seolah hanya candaan. Namun di antara mereka ia menggantung seperti sisa aroma kopi yang tak pernah benar-benar hilang. Naya menatapnya tanpa ekspresi. Bukan untuk menjemput. Ardi tidak bertanya lebih jauh. Ia terlalu percaya diri untuk merasa terancam. Perjalanan menuju kantor terasa berbeda dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Naya tidak lagi datang sebagai bayangan yang mengikuti. Ia melangkah masuk melalui pintu utama dengan map di tangan, mengenakan blazer sederhana yang memberinya kesan profesional. Tatapan beberapa karyawan mengikutinya. Kali ini bukan karena rasa iba, melainkan karena bisik-bisik yang mulai beredar. Ia langsung diarahkan ke ruang rapat lantai 3, tempat biasanya hanya jajaran manajemen yang diizinkan masuk. Ruangan itu luas, dengan meja panjang dari kayu gelap dan kursi-kursi tinggi yang tersusun rapi. Di ujung ruangan, jendela besar memperlihatkan pemandangan kota yang masih setengah terjaga. Sudah ada 3 orang di sana, Pak Hadi, komisaris utama, Ibu Sari dari audit internal, dan seorang penasihat hukum perusahaan yang jarang terlihat. Ardi belum hadir. "Terima kasih sudah datang Bu Naya," ujar Pak Hadi dengan nada formal, namun hati-hati. Naya mengangguk. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Ia duduk tanpa menunjukkan kegugupan. Tangannya tidak gemetar,
Jantungnya berdetak stabil, seperti telah menemukan ritmenya sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Ardi masuk dengan langkah mantap. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan ketika melihat komposisi ruangan. "Ada apa ini?" tanyanya sambil menarik kursi. "Rapat pagi-pagi tanpa pemberitahuan ke saya?" Pak Hadi berdaham pelan. "Ada beberapa klarifikasi administrasi yang perlu kita dengarkan." Ardi melirik Naya sekilas. Pandangan itu cepat, namun cukup untuk menunjukkan ketidaksukaannya. Naya membuka mapnya dengan tenang. "Saya ingin menyampaikan beberapa temuan terkait dokumentasi laporan keuangan kuartal terakhir. Sebagai pihak yang selama ini membantu pengarsipan dan pengelolaan dokumen pribadi di rumah, saya menemukan salinan yang tidak konsisten dengan naya final yang diajukan." Ardi tersenyum tipis. "Ini urusan internal perusahaan. Tidak semua orang memahami konteksnya." Naya menoleh padanya. "Karena itu saya meminta klarifikasi resmi." Ia mengeluarkan satu lembar kertas dan mendorongnya ke tengah meja. Ibu Sari mengambilnya, membaca cepat, lalu mengerutkan kening. "Ini naya final laporan proyek A." Jelas Naya. Angkanya berbeda dengan naya final yang dikirimkan. Ardi bersandar di kursinya. "Revisi adalah hal biasa. Tim audit pasti tahu itu." "Benar," sahut Ibu Sari pelan. "Tapi perubahan ini cukup signifikan." Naya tidak menaikkan nada suaranya. "Ia tidak perlu. Ketegangan di ruangan itu sudah cukup padat." "Saya tidak menuduh," lanjutnya. "Saya hanya ingin memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai etika dan prosedur." Karena jika tidak, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tetapi juga pada karyawan yang menandatangani laporan tersebut. Kata karyawan membuat Ardi sedikit menegakkan tubuhnya. "Siapa yang berbicara denganmu?" tanyanya tajam. Naya menatapnya langsung. "Ini bukan tentang siapa, ini tentang apa." Pak Hadi mengangkat tangan memberi isyarat agar Ardi tenang. "Mari kita fokus pada dokumen." Diskusi berlangsung lebih lama dari yang Naya perkirakan. Setiap lembar yang ia keluarkan memunculkan pertanyaan baru. Tidak ada tudingan langsung, tetapi cukup banyak celah yang tak bisa diabaikan. Ardi mulai kehilangan kesabarannya. "Ini konyol," katanya. "Semua keputusan diambil untuk kepentingan perusahaan. Kalau ada penyesuaian, itu bagian dari strategi. Strategi yang melibatkan tekanan pada staf." Naya bertanya lembut. Ruangan mendadak sunyi. "Tekanan adalah bagian dari manajemen." Ardi membalas cepat. "Mempermalukan bawahan di depan rapat juga bagian dari manajemen." Suara Naya tetap datar. Tatapan Pak Hadi berubah. Ibu Sari berhenti mencatat. Ardi memandang Naya seolah melihat orang asing. Ini sudah melewati batas. Batas mana? Batas profesional atau batas pribadi? Pertanyaan itu tidak disertai emosi. Justru ketenangannya yang membuatnya terasa lebih tajam. Penasihat hukum yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Mungkin kita perlu melakukan audit internal tambahan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur." Ardi tertawa pendek. "Karena laporan dari istri saya." Naya tidak tersenyum. "Karena fakta yang tercatat." Keheningan berikutnya terasa lebih berat. Untuk pertama kalinya, sejak rapat dimulai, Ardi tidak langsung membalas. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. Naya tidak datang dengan amarah, ia datang dengan persiapan. Dan dalam dunia yang selama ini ia kuasai dengan intimidasi, persiapan adalah senjata yang lebih berbahaya. Rapat itu ditutup tanpa keputusan final, tetapi dengan komitmen untuk melakukan peninjauan menyeluruh. Bagi Naya, itu sudah cukup untuk hari itu. Ia tidak ingin menghancurkan dalam satu langkah. Ia ingin memastikan setiap langkah berdiri kokoh. Ketika semua orang mulai berdiri, Ardi mendekatinya. Wajahnya terkendari, namun rahangnya tegang. "Apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Naya menatapnya dengan jarak yang tak terlihat namun terasa jelas. "Klarifikasi administrasi." "Kamu mempermalukan saya." Naya terdiam sejenak lalu berkata pelan. "Saya hanya membuka dokumen." Ardi tidak menjawab. Di luar ruangan, beberapa karyawan pura-pura sibuk, tetapi mata mereka penuh pertanyaan. Naya berjalan melewati lorong itu tanpa menunduk. Tidak ada lagi rasa kecil yang menghimpit dadanya. Ia tidak berteriak, tidak menuduh. Ia hanya berdiri dengan fakta di tangannya. Dan di dalam ruangan rapat pagi itu, untuk pertama kalinya, Ardi bukanlah orang yang paling kuat secara mental. Naya melangkah keluar gedung dengan napas panjang. Langit kota sudah sepenuhnya terang. Jalanan mulai ramai. Seperti biasa, dunia tidak berhenti karena satu rapat. Namun, sesuatu telah bergeser. Ia tahu ini belum selesai. Akan ada reaksi, akan ada perlawanan. Namun ia juga tahu satu hal yang pasti. Ia tidak lagi sendirian dalam ketakutan. Ia telah mengubah medan pertempuran. Dan kini bukan lagi tentang 3 menit keterlambatan. Ini tentang siapa yang berani berdiri ketika kebenaran mulai disorot cahaya. Dan pagi itu,
Cahaya itu tidak lagi bisa ditutup dengan tirai rapat atau senyum profesional yang selama ini menjadi tameng Ardi. Undangan rapat anjutan dikirim secara resmi oleh Dewan Komisaris 3 hari setelah pertemuan pertama. Kali ini bukan lagi bertajuk klarifikasi administrasi, melainkan evaluasi internal dan tinjauan kepemimpinan. Kata-kata itu terdengar netral, tetapi semua orang di kantor tahu arah anginnya. Naya menerima salinan undangan itu melalui email pribadi yang dulu jarang ia periksa. Di dalamnya tercantum agenda, presentasi temuan audit internal sementara, tanggapan direktur utama, serta pernyataan tambahan dari pihak terkait. Pihak terkait itu berarti dirinya. Ardi tidak lagi menyembunyikan kemarahannya di rumah. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Justru diamnya lebih tajam. Ia bergerak seperti biasa, berpakaian rapi, berbicara singkat. Tetapi tatapannya pada Naya tidak lagi berisi kepercayaan diri mutlak. Ada sesuatu yang retak di sana. Sesuatu yang ia coba sembunyikan dengan kesombongan. "Kamu pikir ini akan berakhir baik untukmu?" tanyanya malam sebelum rapat. Naya menutup buku yang sedang ia baca. "Saya tidak sedang memikirkan akhir. Saya memikirkan kebenaran." Ardi tersenyum tipis. Senyum yang dulu membuat banyak orang gentar. "Dunia tidak berjalan dengan kebenaran saja," jawab pelan. Ia tidak melanjutkan. Tidak perlu. Kata-kata yang tidak diucapkan justru lebih berat. Keesokan paginya, ruang rapat utama dipenuhi lebih banyak orang dari biasanya. Selain komisaris dan tim audit, beberapa manajer di Naya turut hadir. Suasana tidak lagi sekedar formal. Ia dipenuhi rasa ingin tahu, kecemasan, dan harapan yang tertahan. Naya masuk tanpa tergesa. Ia membawa map yang sama, tetapi kali ini lebih tebal. Di belakangnya, Pak Bima duduk dengan wajah serius. Dita berada di barisan belakang kursi. Tangannya menggenggam buku catatan erat-erat. Ardi sudah duduk di kursi utama. Jasnya perfect, rambutnya tersisir rapi. Jika seseorang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, ia akan mengira ini hanya rapat rutin. Tak Hadi membuka pertemuan dengan suara terukur. "Hari ini, kita akan mendengarkan hasil audit internal sementara dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan tanggapan." Ibu Sari berdiri lebih dulu. Ia memaparkan temuan dengan bahasa profesional. Perbedaan angka signifikan pada beberapa laporan proyek, instruksi revisi tanpa dokumentasi resmi, serta pola tekanan terhadap staf untuk menandatangani dokumen yang telah diubah. Tidak ada kata kecurangan, tidak ada kata pelanggaran berat, namun istilah seperti ketidaksesuaian prosedur dan indikasi penyalahgunaan wewenang sudah cukup untuk membuat ruangan itu menegang. Ardi mendengarkan tanpa mengubah ekspresi. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri dengan tenang. "Semua keputusan yang saya ambil adalah demi stabilitas perusahaan," katanya. "Dalam dunia bisnis, fleksibilitas angka bukan hal asing. Kami tidak memanipulasi. Kami menyesuaikan agar proyeksi tetap realistis." Beberapa kepala mengangguk ragu. Ia masih memiliki wibawa. Suaranya mantap, bahasanya meyakinkan. Kepemimpinan membutuhkan ketegasan. Jika ada yang merasa tertekan, mungkin mereka belum siap menghadapi standar tinggi. Kalimat itu dulu akan menutup diskusi. Dulu orang-orang akan menunduk menerima penjelasan itu sebagai kebenaran tunggal. Namun hari itu berbeda. Pak Hadi menoleh ke arah Naya. "Ibu Naya, silahkan." Naya berdiri perlahan. Tidak ada getar di tangannya. Ia tidak melihat Ardi terlebih dahulu. Ia menatap seluruh ruangan. "Saya tidak berbicara sebagai istri," katanya. Suaranya jernih. "Saya berbicara sebagai saksi atas dokumen dan cerita yang selama ini tersembunyi." Ia membuka map dan menampilkan salinan email yang diperoleh dari Dita. Di layar proyektor, baris-baris instruksi revisi muncul jelas, lengkap dengan tanggal dan waktu pengiriman. Email ini menunjukkan permintaan perubahan angka sebelum laporan diserahkan. Tidak ada catatan resmi mengenai alasan perubahan tersebut. Ardi segera menyelah. Email internal bisa disalahartikan. Itu bagian dari diskusi. Naya mengangguk. "Karena itu saya membawa ini juga." Ia mengeluarkan dokumen kedua, versi awal laporan dengan tanda tangan staf keuangan, serta versi final dengan angka berbeda dan tanda tangan yang sama. Pak Arif dari Divisi Keuangan menandatangani versi awal. Ia menyatakan tidak pernah diberi kesempatan meninjau nayarsi final sebelum dikirim. Ruangan bergemuruh pelan. Nama disebut, fakta disampaikan. Tidak lagi abstrak. Ardi menatap Naya tajam. "Ini fitnah." Naya menoleh padanya untuk pertama kali sejak berdiri. "Jika ini fitnah, mari kita periksa bersama." Ia tidak meninggikan suara. Justru ketenangannya membuat bantahan Ardi terdengar lebih emosional.
Pak Bimai tiba-tiba berdiri dari kursinya. Saya ingin berbicara. Semua mata beralih kepadanya. Ia bukan bagian dewan. Ia hanya manajer lama yang selama ini jarang bersuara. Saya pernah diminta mengambil tanggung jawab atas kegagalan proyek yang keputusan awalnya bukan dari saya. Katanya, suaranya sedikit bergetar namun tegas. Saya diam karena takut kehilangan pekerjaan. Kata takut menggema di ruangan itu, seperti gema lama yang akhirnya menemukan dindingnya. Dita ikut berdiri, meski tubuhnya gemetar. Saya menerima instruksi perubahan angka melalui email. Saya takut menolak. Ardi memandang mereka satu persatu, seolah tidak percaya. Wajah yang dulu membuat semua orang menunduk, kini tidak lagi ditakuti dengan cara yang sama. Ini pemberontakan, katanya dingin. Ini kesaksian, jawab Naya pelan. Puncak konfrontasi itu bukanlah teriakan atau meja yang dibanting. Ia justru sunyi, berat, dan tak terhindarkan. Setiap bukti yang dipaparkan seperti retakan kecil pada kaca bening yang selama ini melindungi citra Ardi. Retakan itu tidak langsung menghancurkan, tetapi cukup untuk mengubah cara orang melihat. Pak Hadi menutup diskusi dengan keputusan sementara pembentukan tim investigasi independen dan penangguhan sementara wewenang tertentu hingga audit selesai. Itu bukan vonis, namun bagi seseorang yang hidup dari reputasi, itu sudah cukup menjadi gempa. Ardi duduk kembali, rahangnya mengeras. Tidak ada lagi senyum tipis, tidak ada lagi aura tak tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia biasa yang sedang kehilangan pijakan. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa drama berlebihan. Orang-orang keluar ruangan dengan wajah campur aduk, lega, cemas, tetapi juga lebih tegak dari biasanya. Naya tetap berdiri beberapa detik setelah semua bergerak. Ia merasakan napasnya stabil, tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata. Ardi mendekatinya. Kamu puas? Naya menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi mencari persetujuan. Ini bukan tentang puas. Kamu menghancurkan semuanya. Naya menggeleng pelan. Saya hanya menyalakan lampu. Ardi tidak menjawab. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di lorong kantor, beberapa karyawan yang dulu selalu menghindari tatapannya, kini berdiri dengan bahu lebih lurus. Mereka tidak bersorak. Mereka tidak bertepuk tangan. Namun ada perubahan halus yang terasa jelas. Mereka tidak lagi menunduk ketika Naya lewat. Wajah Ardi, wajah yang dulu menjadi simbol ketakutan, kini tidak lagi memiliki daya yang sama. Naya melangkah keluar gedung dengan perasaan yang sulit dinamai. Bukan kemenangan, bukan balas dendam. Lebih seperti pembebasan dari ilusi panjang. Ia tahu proses hukum dan administrasi belum selesai. Akan ada pemeriksaan lanjutan, kemungkinan konsekuensi yang lebih besar. Namun yang telah hancur hari itu bukanlah hanya citra profesional seorang direktur. Yang hancur adalah sistem diam yang memelihara ketakutan. Dan di tengah kehancuran citra yang selama ini dijaga mati-matian, Naya berdiri tanpa teriak, tanpa amarah, dengan satu hal yang tak lagi bisa diambil darinya. Keberanian yang telah tumbuh dan wajah yang tidak lagi takut menghadapi siapapun. Keberanian itu tidak menghapus konsekuensi. Ia justru mengundangnya datang satu persatu, seperti gelombang yang tak bisa lagi ditahan setelah bendungan retak. Hari-hari setelah rapat besar itu terasa berbeda di segala arah. Kantor Ardi yang dulu berjalan dengan ritme pasti, kini dipenuhi bisik-bisik dan langkah yang lebih berhati-hati. Tim investigasi independen mulai bekerja. Email resmi dikirim ke seluruh divisi, meminta kerjasama dan jaminan perlindungan bagi siapapun yang bersedia memberi keterangan. Nama Ardi tidak disebut sebagai tersangka, namun wewenangnya dibatasi sementara. Beberapa keputusan strategis harus melalui persetujuan komisaris. Ruang geraknya menyempit. Tekanan sosial yang dulu mengalir ke bawah kini berbalik arah. Beberapa kolega yang sebelumnya selalu berdiri di sampingnya mulai menjaga jarak. Undangan makan siang bersama klien berkurang. Percakapan yang biasanya cair menjadi kaku. Orang-orang yang dulu tertawa paling keras pada candanya kini berbicara seperlunya. Ardi merasakannya, dan ia membawanya pulang ke rumah. Malam pertama setelah pengumuman pembatasan wewenang, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya berat, tetapi matanya menyala dengan amarah yang tertahan. Ini semua karena kamu, katanya begitu pintu tertutup. Naya sedang duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di depannya. Uapnya tipis, hampir tak terlihat. Ia mengangkat pandangan tanpa tergesa. Karena saya membuka dokumen, tanyanya tenang. Kamu membuka aib, Ardi membalas tajam. Kamu mempermalukan saya di depan semua orang. Naya terdiam sejenak, lalu berkata pelan.
Mempermalukan berarti melakukan sesuatu yang tidak pantas. Saya hanya menunjukkan apa yang ada. Ardi berjalan mondar-mandir. Kamu pikir mereka peduli pada kebenaran? Mereka hanya menunggu kesempatan menjatuhkan saya. Mungkin, jawab Naya, tapi kesempatan itu tidak akan ada jika tidak ada celah. Kalimat itu membuat Ardi berhenti. Tatapannya berubah dari marah menjadi dingin. Kamu berubah. Naya tidak menyangkal. Iya, perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia lahir dari akumulasi bentakan kecil. Ancaman halus, kontrol uang yang dibungkus alasan efisiensi. Ia tumbuh dari 3 menit keterlambatan dan secangkir kopi panas yang pecah di wajahnya. Kini setelah cangkir itu pecah, serpihannya tidak hanya melukai kulit, ia memotong ilusi. Hari-hari berikutnya diisi dengan panggilan dari tim investigasi. Naya diminta memberi keterangan resmi. Ia datang dengan pakaian sederhana dan jawaban yang konsisten. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak menampakkan drama. Ia hanya menyampaikan kronologi dan bukti yang ia miliki. Di luar kantor kabar mulai menyebar ke lingkaran sosial mereka. Beberapa teman lama mengirim pesan singkat bernada hati-hati. Ada yang mendukung secara diam-diam. Ada yang menyarankan agar Naya menyelesaikan secara internal demi nama baik keluarga. Nama baik keluarga. Istilah itu dulu cukup untuk membuat Naya menerini. Ia hanya melihatnya sebagai selubung lain dari rasa takut. Suatu sore Ardi mencoba pendekatan berbeda. Ia tidak lagi marah. Ia duduk di seberang Naya di ruang tamu. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Kita bisa memperbaiki ini. Saya bisa bicara dengan Dewan. Kita bisa menyelesaikan secara damai. Kamu tarik pernyataanmu. Saya akan pastikan kamu tidak kekurangan apun. Naya menatapnya lama. Ia mengenali nada itu. Nada bujukan yang dulu sering membuatnya luluh setelah pertengkaran kecil. Ini bukan soal kekurangan materi, jawab Naya. Kamu mau apa? Ardi bertanya. Frustrasi mulai muncul lagi. Pengakuan. Permintaan maaf. Naya memikirkan pertanyaan itu. Apakah ia ingin permintaan maaf? Dulu mungkin iya. Kini ia menyadari bahwa kata maaf tanpa perubahan akan menjadi tambalan tipis di atas retakan besar. Saya ingin kebenaran diproses, katanya. Akhirnya Ardi menggalang. Kamu tidak mengerti dunia saya, dan kamu tidak pernah mencoba mengerti dunia saya. Balas Vina, tetap tanpa emosi berlebihan. Itulah pergeseran yang paling terasa. Naya tidak lagi. Naya tidak lagi berbicara dengan Naya memohon atau defensif. Ia berbicara sejajar. Beberapa hari kemudian, tekanan berubah menjadi ancaman terselubung. Kamu tahu kalau ini bisa berujung pada perceraian, kata Ardi suatu malam. Kamu siap menghadapi itu. Siap menghadapi pandangan orang, Naya menatapnya dengan ketenangan yang membuat Ardi semakin gelisah. Saya sudah menghadapi pandangan orang ketika kamu menyiram wajah saya di depan umum. Ardi terdiam. Kalimat itu seperti tamparan yang tak bisa ia hindari. Itu emosi sesaat, katanya pelan, hampir seperti pembelaan untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah konsekuensi yang panjang, jawab Naya. Keheningan yang mengikuti tidak lagi menakutkan bagi Naya. Ia tidak merasa terancam oleh kemungkinan perceraian atau gosip. Ia telah melewati titik di mana ketakutan menjadi pengendali utama. Di luar rumah, investigasi berjalan semakin dalam. Beberapa staf memberikan kesaksian tambahan. Dokumen-dokumen lama dibuka kembali. Media internal perusahaan mulai membahas pentingnya etika dan transparansi, tanpa menyebut nama, tetapi cukup jelas arah pembicaraannya. Ardi semakin sering pulang larut. Wajahnya lelah. Aura tak tersentuh yang dulu ia miliki memudar sedikit demi sedikit. Ia mulai menyadari bahwa reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa retak dalam hitungan minggu. Suatu malam, untuk pertama kalinya ia tidak marah, tidak membujuk, tidak mengancam. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur dan berkata lirih. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini. Naya berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota. Saya juga tidak pernah menyangka kamu akan menyiram saya dengan kopi panas. Kalimat itu tidak diucapkan dengan dendam, ia diucapkan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Ardi menunduk. Dalam sikapnya yang biasanya tegak, ada keretakan yang nyata. Namun Naya tahu simpati bukanlah alasan untuk mundur. Ia telah mengubah posisinya dalam hubungan itu. Ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang keputusan Ardi. Ia tidak lagi mengukur langkahnya berdasarkan suasana hati suaminya. Kini, ketika mereka berbicara, tidak ada lagi ketimpangan yang mencolok. Ardi mungkin masih mencoba mengendalikan situasi, tetapi ia tidak lagi mengendalikan Naya. Setelah cangkir itu pecah, tidak ada cara untuk menyatukannya kembali seperti semula. Retakan itu telah membuka mata Naya terhadap sesuatu yang lebih besar dari sekedar insiden publik. Ia menyadari bahwa kekuasaan dalam hubungan bukan hanya soal siapa yang berbicara paling keras. Ia tentang siapa yang berani berdiri ketika yang lain mencoba menekan. Dan kini, di tengah investigasi yang terus berjalan dan tekanan sosial yang berbalik arah, Naya berdiri dengan posisi yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri yang takut kehilangan, melainkan sebagai individu yang telah menemukan suaranya sendiri dan tidak berniat mengembalikannya pada siapapun.
Suara itu kini menuntunnya menuju keputusan yang tak lagi bisa ditunda. Beberapa minggu setelah investigasi dimulai, hasil sementara diumumkan secara internal. Tim independen menemukan pelanggaran prosedur serius dan pola tekanan yang tidak sesuai dengan etika kepemimpinan. Ardi tidak langsung diberhentikan, tetapi ia diminta mengundurkan diri demi menjaga stabilitas perusahaan. Kata-kata resmi itu terdengar halus, mengundurkan diri secara terhormat. Namun, semua orang tahu maknanya. Ia tidak lagi memegang kendali. Berita itu sampai ke rumah sebelum Ardi sendiri sempat menjelaskannya. Naya membaca surat resmi yang beredar di kalangan manajemen dengan napas tenang. Tidak ada suara kemenangan dalam dirinya, hanya keheningan yang panjang seperti jeda setelah badai. Malam itu Ardi pulang tanpa jasnya. Ia hanya mengenakan kemeja putih yang kusut di bagian lengan. Wajahnya lelah. Bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih berat, kehilangan. Saya mundur, katanya singkat. Naya mengangguk. Saya tahu. Ardi duduk di kursi ruang makan, tempat yang dulu sering menjadi saksi percakapan sepihak. Kini suasananya berbeda. Tidak ada lagi dominasi yang tak terlihat. Hanya dua orang yang duduk saling berhadapan, masing-masing dengan konsekuensi pilihannya. Kamu puas sekarang? Tanyanya pelan. Naya tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air panas ke dalam cangkir, lalu meletakkan kantong teh di dalamnya. Uap tipis naik perlahan. Ia memperhatikan gerakan sederhana itu dengan fokus yang aneh, seolah sedang menegaskan kendali atas sesuatu yang kecil namun nyata. Saya melakukan ini bukan untuk merasa puas, katanya akhirnya sambil kembali duduk. Saya melakukannya karena itu perlu. Ardi tertawa pahit. Kamu menghancurkan karir saya. Naya menatapnya lurus. Karirmu hancur karena keputusanmu sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan itu, tetapi bukan lagi keheningan yang menindas. Ia terasa netral, bahkan jujur. Beberapa hari kemudian, Naya mengajukan gugatan cerai. Keputusan itu tidak ia ambil dengan impulsif. Ia telah memikirkannya sejak malam pertama kopi panas itu menyentuh wajahnya. Saat itu, ia belum memiliki keberanian. Kini, ia memiliki lebih dari sekedar keberanian. Ia memiliki kesadaran, sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang bertahan, tentang rasa hormat. Dan ketika rasa hormat hancur di depan umum, ketika kekerasan dibungkus pembenaran, ketika permintaan maaf tidak pernah benar-benar diucapkan dengan kesadaran penuh, maka yang tersisa hanyalah bayangan hubungan. Ardi menerima kabar itu dengan wajah kaku. Jadi ini akhirnya, tanyanya. Ini awal-awal hidup yang tidak dibangun di atas ketakutan. Ia tidak membentak, tidak menuduh, ia hanya menyatakan batas. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ada pembagian aset, diskusi panjang dengan pengacara, dan percakapan yang terkadang melelahkan. Namun, setiap kali Naya merasa goyah, ia mengingat satu hal. 3 menit keterlambatan bukanlah alasan untuk direndahkan. Kopi panas itu kini tidak lagi ia ingat sebagai rasa sakit. Ia mengingatnya sebagai titik balik. Suatu pagi, beberapa bulan setelah semuanya selesai, Naya duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Ia memesan secangkir kopi. Ketika pelayan meletakkannya di meja, aroma pahitnya menguar lembut. Dulu aroma itu mungkin akan membuatnya teringat pada tatapan orang-orang di kafe tempat ia dipermalukan. Kini ia hanya mencium bau kopi. Ia mengangkat cangkir itu perlahan, meniup uapnya sebelum menyeruputnya dengan hati-hati. Hangatnya menyentuh bibirnya tetapi tidak membakar. Ia tersenyum tipis. Hidupnya tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Ada hari-hari ketika kesepian datang tanpa diundang. Ada saat-saat ketika ia mempertanyakan pilihannya. Namun tidak sekalipun ia merindukan rasa takut yang dulu mengikatnya. Naya mulai bekerja sebagai konsultan administrasi lepas, membantu usaha kecil membenahi sistem dokumentasi dan transparansi keuangan. Pengalaman yang dulu menyakitkan kini menjadi bekal yang berharga. Ia memahami pentingnya prosedur, pentingnya etika, dan pentingnya suara yang berani berbicara. Beberapa mantan karyawan Ardi menghubunginya untuk mengucapkan terima kasih, bukan karena mereka ingin melihat Ardi jatuh, tetapi karena mereka merasa tidak lagi sendirian. Kami belajar dari ibu bahwa diam bukan satu-satunya pilihan, tulis Dita dalam pesan singkatnya.